Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim kita ini dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan niat kita dan melimpahkan nikmat yang banyak sekali kepada kita, umur, iman, dan niat kita pada pagi ini untuk melanjutkan kaji kita surah Ali Imran ayat yang ke-130. Dengan mengharap hidayah dan inayat Allah, mudah-mudahan Allah membuka hati kita jauh lebih lapang sehingga kita mempunyai kekuatan jauh lebih tangguh daripada waktu-waktu yang lalu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ayat yang ke-130 ini ayat yang berisi larangan. Larangan untuk memakan riba. Larangan memakan riba atau afan mudha'afatan yang berlipat ganda. Sekaligus dalam ayat ini disertakan pula perintah untuk bertakwa kepada Allah. Larangan untuk memakan riba disertai dengan takwa kepada Allah. Ini menunjukkan takwanya satu penekanan bahwa meninggalkan perbuatan memakan riba itu adalah salah satu aspek daripada takwa kepada Allah. Dan kalau ini sudah dilakukan, bahwa orang itu akan menjadi golongan muflihun, menjadi orang yang mendapat kemenangan, kejayaan, kebahagiaan dalam makna yang utuh dunia dan akhirat. Baiklah, ayat ke-130 ini ayat yang pertama turun mengharamkan riba. Adapun ayat yang termaktub di dalam ayat 275, 276 dari surat Al-Baqarah, ya, lalu ayat 277, 279 itu yang diturunkannya sesudah ayat ini, sesudah ayat 130 Ali Imran. Inilah ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia untuk dapat dimengerti. Yang dimaksud dengan riba yang dilarang di sini adalah riba jahiliyah yang biasa dilakukan, lazim dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah pada zamannya. Nah, demikianlah secara ringkas isi dari ayat 130 surah Ali Imran. Mari kita coba kita simak ayat ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya dalam bahasa Indonesia kurang lebih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, jangan sekali-kali kamu memakan riba. Riba yang keadaannya bagaimana? Adha'afan mudha'afatan. Wattaqullah, dan takwalah kamu kepada Allah. Jaga baik-baik dirimu dengan agama Allah itu. La'alakum tuflihun, supaya kamu mendapat kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan dalam kehidupanmu yang utuh ini. Baik bahagia di dunia, bahagia di alam barzakh, alam mahsyar, dan alam akhirat. Itulah artinya. Coba mari kita kaji ya. Ayat ini kita gali lebih jauh. Orang-orang jahiliyah pada waktu itu atau pada zamannya itu memandang jual beli itu tidak berbeda dengan riba. Sama-sama mendapat keuntungan. Jadi pandangan mereka itu sama, bahwa jual beli itu sama dengan riba. Orang jual beli ya juga dapat tambahan dari modalnya, kan begitu. Riba juga begitu, dapat tambahan dari modalnya. Ini kaburnya di sini ini. Lalu kalau begitu, riba sama saja dengan jual beli. Nah, jadi inilah pandangan orang-orang itu, dan mungkin sekarang pun masih ada yang berpandangan begitu ya. Mungkin itu pandangan yang keliru, pandangan yang salah. Lalu datanglah Islam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah menjelaskan bahwa antara jual beli dengan riba itu berbeda jauh. Ya, kalau riba itu jauh dari hukum ridho Allah, ya toh, sedang jual beli diridhoi oleh Allah. Hal ini seperti diterangkan oleh Allah di dalam surah yang kedua, surat Al-Baqarah. Itu ayat yang ke 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatahabbathu syaitan minal mas. Jadi di situ diterangkan mereka orang yang makan riba itu seperti ya ibarat orang yang berdiri ya, sebagaimana berdirinya orang yang diharu oleh setan, diganggu oleh setan dengan tamparannya, dengan gangguannya. Artinya apa? Orang yang hidup makan dengan riba itu hidupnya itu tidak tenang. Orang berdiri diganggu setan sambil dicoroke kita bisa tegar. Baru mau ngatik coroke nggak bisa kan tenang begitu tuh. Nah, lalu apa katanya di sini? Jadi karena sentuhan setan minal masih, karena sentuhannya ya, sehingga iya seperti setan masuk ke dalamnya, disentuh terus iya terpengaruh oleh setan kan, hidupnya tidak senang. Lalu diterangkan di ayat ini
Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Lah, karena mengapa mereka memakan riba begitu dengan terang-terang? Karena mereka berpendirian dzalika, yang demikian itu bi annahum, karena mereka qalu berkata. Artinya berkata punya pendirian apa? Innamal bai'u, tidak ada lain jual beli itu mislur riba, sama dengan riba. Mereka ini orang-orang itu berkata begitu. Salah paham, jadi berpikirnya keruh sudah, tidak dapat membedakan hak dengan batil. Dibantah oleh Allah apa? Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi begitulah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati ya. Jadi ada pandangan yang keliru. Sampai sekarang pun begitu. Buat orang yang tidak beriman, artinya mereka dalam, maaf ya istilahnya, dalam status jahiliyah. Ya pandangannya kalau seperti itu. Terus sama-sama cari untung. Orang jualan juga modalnya uang. Orang riba juga dasarnya juga uang. Gitu. Cuma nanti ada beda esensialnya, ada sebentar diterangkan nanti ya. Cuma karena salah pandang itu, maka mereka melakukan perbuatan riba. Dan begitu itu memang terus karena kebudayaan orang Yahudi, kebudayaan orang Yahudi yang waktu itu menjadi kelompok minoritas di Madinah, kan? Tinggal di Madinah. Lalu karena mereka ini dianggap, ya, orang Yahudi ini, ahli kitab ini dianggap golongan intelektual pada masa itu, banyak dinot oleh orang-orang musyrikin Quraisy yang dianggap bukan intelektual karena tidak mengerti kitab-kitab dulu. Dipanggil intelektual karena tahu kitab-kitab dulu, Zabur, Injil, Taurat itu loh. Padahal dibaliknya itu ya bertopeng ya, bermimikri gitu ya untuk mendapatkan keuntungan materi. Nah begitulah. Baiklah, sekarang riba itu apa? Pengertian riba menurut bahasa ya tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim, riba dari kata rabba, artinya bertambah. Menurut bahasa bertambah atau berkembang atau meninggi. Bertambah, berkembang atau meninggi atau naik, sama saja meninggi dengan naik. Itulah. Sehingga dikatakan rabbal malu itu berarti bertambah harta. Berkembang hartanya, meninggi hartanya, naik hartanya. Itu menurut bahasa. Baiklah, saya nggak akan berpanjang dalam urusan bahasa. Sekarang pengertiannya dalam syariat. Istilah di dalam syariat. Apa riba itu? Saya saja asalnya dari kata rabba. Tapi di sini maknanya riba dalam arti syariat adalah bertambahnya harta, atau jelasnya berkembangnya modal. Ini loh, modal ini. Berkembangnya modalnya yang berkembang.
Jadi tidak sekedar dapat untung gitu, tapi modalnya ikut tambah lah ini. Ya. Orang yang riba dengan menambah harta dengan cara yang menambah modal seperti itu sudah jelas tidak dibenarkan oleh Allah menurut ayat tersebut. Ya. Nah, begitu pengertian riba secara singkatnya demikian. Nah, lalu secara syariat gitu ya, hartanya tambah, modalnya tambah. Coba kita lihat ya, dengan ini. Riba pada zaman jahiliyah itu bagaimana? Begini dasarnya di situ. Yang dilarang di situ. Riba pada jahiliyah itu bagaimana? Oleh Qatadah, seorang sahabat Qatadah, itu menerangkan bahwa yang dimaksud riba pada zaman jahiliyah itu seseorang melakukan satu penjualan sampai kepada suatu batas waktu yang tertentu. Artinya pembayarannya nanti sampai pada batas waktu yang tertentu itu. Apabila pada batas waktu yang telah ditentukan telah tiba, sedang pembayarannya belum diberikan atau belum lunas, maka ditambahnya harga atau hutang yang belum lunas itu dengan mengundurkan waktu. Mengundurkan waktunya. Jadi di sini ada modal, ada tambahan, ada waktu mundur. Dan waktu menjual itu pakai perjanjian waktu. Ini menurut Qatadah ya. Kalau menurut dibicarakan oleh Mujadid menerangkan bahwa mengapa kok riba dilarang oleh Allah, beliau menerangkan bahwa seorang pada zaman jahiliyah berutang kepada seorang lain. Berutang, lalu dia berkata, untukmu sekian jika kamu memberi tempo kepadaku. Maka diberikan tempo itu oleh orang yang mempunyai piutang itu. Jadi maksudnya ini saya utang sekian, umpama saja 100.000 gitu kalau kita sekarang gitu. Nah, nanti kalau dalam waktu yang sudah ditentukan umpamanya 1 tahun gitu ya, saya nggak akan bisa bayar, ya nanti menjadi 200.000 gitu setahun. Nah, ketika setahun sudah tidak bisa lagi bayar lagi, maka nanti pada tahun kedua bertambah jadi 400.000. Jadi tambahannya ini jadi modal. Modalnya bertambah meskipun utangnya dulu hanya 100.000 ini. Jadi pertama jadi modal dengan pengunduran waktu. Jadi modal. Kan ada yang ya ada umpamanya sekian ya, orang titip uang umpamanya kayak di bank gitu kan, tapi kan nggak jadi, tidak tambah jadi modal ya kan? Tidak tambah jadi modalnya, tetap yang disimpan itu. Ini lain kan, prinsipnya lain. Nah, ini supaya orang dapat mengerti lah dengan ini ya, enggak bingung gitu kan sekarang kan ya, agak terang loh. Ini saya lihat loh, agak ada yang beberapa mesem ini, tapi ini gitu kan, berarti yang punya simpenan gitu, mesem itu yang punya simpenan, yang nggak mesem tenang biasa karena merasa perlu ditanggapi deh gitu kan ya. Simpenan gue hanya tiap pagi nyimpen gitu kan. Oke lah ya, begitu ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Jadi diterangkan dari itu bahwa tiap-tiap kelebihan yang didapat yang kemudian jadi modal itu namanya riba.
kelebihan yang dinyatakan haram itu kelebihan yang semacam itu aja, yang kemudian menjadi modal. Yang disebut riba. Tapi kalau tambahan kelebihan karena jual beli itu kan modalnya tetap nggak tambah ya. Ininya tetap dapat gaji lain. Jadi demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Jadi lainlah riba dengan jual beli, ya. Nah, itulah. Jadi itu yang disebut riba nasi'ah. Riba pakai jangka waktu. Ya. Riba nasi'ah, riba yang pakai jangka waktu. Lainnya. Dengan perjanjian itu tadi namanya jangka waktu. Itu diharamkan, tidak boleh. Bagaimana sih perbedaannya jual beli dengan riba? Begini. Dalam jual beli, seorang penjual itu menyerahkan barangnya kepada si pembeli. Kan begitu? Setelah terdapat persetujuan antara kedua belah pihak mengenai harganya. Kan begitu? Si penjual menyerahkan barang, si pembeli menyerahkan uang. Nah, dalam jual beli ini, dalam muamalah soal jual beli ini ada dua cara. Ada kalanya si penjual menyiapkan barang bagi si pembeli dengan tenaga dan biaya sendiri. Umpamanya beli glepung, beli terigu gitu kan, buat donat kan pakai modal nih, ya kan? Pakai biaya sendiri, pakai tenaga sendiri. Pakai mixer umpama gitu, dibuat donat lalu dijual. Dari penjualnya itu dia mendapat untung. Ini satu cara. Ada cara lain jual beli itu, dia tidak buat sendiri, dia beli dari orang lain. Gitu kan? Istilah Jermannya ulaan. Kan gitu kan? Jadi beli dari orang lain dijual pada orang lain lagi. Ini cara kedua. Lalu dalam menjualnya ini ada tambahan untung, bakti, kan gitu kan? Nah inilah yang disebut keuntungan. Orang jagilan bakti, keuntungan, dapat faidah namanya. Itu orang jual beli. Kalau riba lain, riba itu. Riba itu seorang menyerahkan modalnya pada orang lain, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Bahwa dia akan mengembalikannya dengan tambahan sekian dalam waktu sekian. Nah ini. Lain kan? Dan waktu sekian. Dalam transaksi seperti ini, modal menjadi imbalan modal. Coba toh. Ya. Transaksi semacam ini, modal itu menjadi imbalan modal dan sebagai imbalan penundaan batas waktu. Modal dapat imbalan modal karena jangka waktu. Coba, bukan untung lagi. Ini apa-apaan mudha'afatan, berlipat ganda. Sehingga tadinya modalnya 100, karena mundur pada waktu itu modalnya tambah jadi 200. Nah karena mundur lagi, modalnya tambah jadi 400. Itulah yang namanya riba jahiliyah. Begitu. Jadi di situ ribanya itu merupakan harga dari penundaan batas waktu. Ya, harga merupakan harga dari penundaan batas waktu yang telah dijanjikan, yang kemudian harga itu menjadi modal pertambahan modal ini. Jadi begitulah keadaannya. Tuh. Jadi kalau kita perinci lebih jauh, yaitu riba di dalam syariat itu mengandung tiga unsur. Mengandung berapa? Tiga unsur. Ya.
Yang pertama adalah tambahan atas modal. Unsur pertama tambahan modal. Modalnya jadi bertambah. Ketentuan banyaknya tambahan modal itu tadi, ini tadi kan satu kan ya. Unsur pertama ada tambahan atas modal, tambahan. Lalu kedua, ketentuan banyaknya tambahan modal itu didasarkan kepada waktu, tempo yang sudah dijanjikan. Bisa saja 100% tidak 1 tahun. Bisa loh ada yang berjanji 3 bulan 100%. Ada. Sebulan 20%. Gila enggak? Berarti 5 bulan sudah 100%. 1 tahun sudah 200% lebih. Nah ini terus menjadi modal. Terjadi dan ditambah modal. Jadi ada tambahan modal, jadi upama utang 100.000 kan gitu tuh. Ya tiap bulan harus bayar bunga umpamanya 20%. 20% dari 100.000 berapa? 120. Maka kalau 1 bulan nggak bisa bayar, itu yang 20 itu langsung menjadi modal. Berarti menjadi 120.000 modalnya. Maka bulan depan kok lagi 20% jadi 120. Itu loh. Jadi tambahannya ini. Kan ada yang lain enggak, ini sebulan cuma 1% kan gitu. Nanti bulan lain ya sudah, yang 1% juga dijadikan modal kan gitu. Itu lain itu. Ya, itu jadi bunga bunga. Kalau ini tidak, bunga ya sudah bunganya sendiri, tetap modal kan lain kan. Nah ini supaya jelas masyarakat ini jangan confuse itu loh, ya. Nah, unsur ketiga bahwa tambahan modal itu menjadi syarat dalam transaksi. Menjadi syarat dalam transaksi. Ya, dalam arti jual belinya apakah utang piutangnya itu menjadi syarat. Kalau nggak boleh gitu. Nah, kalau kamu nggak bisa mengajar cuma jual rumahmu dihargai berapa, nah, begitu kan? Nah inilah. Jadi itulah menjadi syarat yang demikian ini. Jadi dan ini diterangkan kepada siapa? Orang yang beriman. Ada beberapa orang beriman yang dulu masih meribakan uang. Meribakan uang, gitu kan? Setelah datang Islam, uangnya masih dalam proses riba, gitu. Datang ayat kan gitu, ini larang. Maka di tempat lain dikatakan, ya sudah, kamu bertobat. Yang kamu ambil modalnya saja, ribanya jangan kamu ambil. Gitu. Jadi dilarang kepada orang beriman waktu itu. Mengapa? Di sini kan ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang beriman. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan sekali-kali kamu makan riba yang berlipat ganda. Karena waktu itu muslimin ada yang masih terlibat dalam riba. Nah, kiranya barangkali pagi ini cukup sekian dulu. Nah, besok kita lanjutkan masih soal riba ya. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.